ruang hampa di antara alam semesta terkoyak. Di satu sisi, seorang lelaki berambut putih dengan mata yang dingin bagai es di kutub, menginjak sebuah jembatan ilusi yang terbuat dari hukum karma dan kehidupan. Wang Lin. Di sisi lain, cahaya emas memancar dari tubuh raksasa setinggi 1000 tahun cahaya, memegang pedang yang bisa membelah galaksi. Luo Feng. Mereka belum bergerak, tapi seluruh struktur realitas di sekeliling mereka sudah bergetar, retak, dan mulai runtuh. Inilah awal dari sesuatu yang tak pernah terjadi. Bentrokan antara dua hukum tertinggi yang berbeda. Di suatu lapisan eksistensi yang berada di luar pemahaman makhluk hidup manapun, tempat di mana ruang dan waktu bukan lagi aturan, melainkan bahan mentah, dua kesadaran tak terhingga saling bersinggungan. Wang Lin, si abadi pemberontak, baru saja melangkah dari jembatan Heaven Trampling yang ke-9. Kekuatannya bukan lagi soal seberapa banyak energi yang bisa dia lepaskan, tetapi seberapa dalam dia bisa mendefinisikan ulang realitas. Dia bukan lagi makhluk yang tunduk pada surga. Dia sudah menjadi surga yang baru, yang hukumnya adalah hidup mati dan karma. Setiap helai rambut putihnya adalah aliran takdir yang bisa dia putus atau rajut ulang. Matanya yang dingin itu memandang ke bawah, menembus lapisan demi lapisan alam semesta paralel, mencari sumber getaran aneh yang mengusik ketenangan kekosongannya. Getaran itu berasal dari Luo Feng, Ultimate God King, penguasa kontinen of origin. Tubuh ilahinya yang berukuran 1056 tahun, cahaya duduk bersila di dalam miniature universe pribadinya yang berdiameter 10 triliun tahun cahaya. Dia sedang merenung, merasakan kandang dari realitas ini. Sebagai ahli waris semesta teknologi dan hukum alam, Luo Feng memahami kosmos sebagai sebuah konstruksi yang kompleks namun terukur. Namun, hari ini, alat pengukur kehendaknya Lie Yuan Teknik menangkap sesuatu yang asing. Sebuah sinyal yang bukan berasal dari hukum ruang, waktu, materi, atau energi manapun. Sinyal itu seperti sebuah pertanyaan filosofis yang hidup, sebuah konsep murni yang mendesak masuk ke dalam alam semestanya, berusaha mengubah aturan dasar dari dalam. Menarik, gumam Luo Feng, suaranya menggema di seluruh miniatur universe-nya. Seperti sebuah virus yang ingin menginfeksi kode sumber alam semesta, dia tidak takut. Rasa ingin tahunya yang tak terpadamkan, yang sama yang membawanya dari bumi hingga ke sini, terbakar. Dia harus melihat, harus memahami, dan jika perlu, harus menetralisir ancaman terhadap keteraturan yang dia jaga. Dengan satu tekad, Luo Feng memproyeksikan kesadarannya keluar, melintasi batas-batas dimensi. Di saat yang sama, Wang Lin, yang merasa virus keteraturan itu semakin membesar, memutuskan untuk mencabutnya sampai ke akar. Titik temu mereka bukanlah sebuah planet atau galaksi. Itu adalah sebuah ruang netral, sebuah gelembung realitas yang spontan tercipta akibat tabrakan dua kedaulatan mereka. Tempat di mana hukum Luo Feng dan hukum Wang Lin bertempur untuk menjadi hukum yang dominan. Pertemuan pertama mereka bukan dengan tinju atau pedang. Luo Feng, dalam wujud proyeksi manusiawinya yang berwibawa, berdiri di atas lautan energi murni berwarna emas. Di hadapannya, Wang Lin muncul seperti bayangan yang mengental dari kabut abu-abu. Jubah sederhananya tidak berkibar karena tidak ada angin konsep angin, belum dia setujui untuk ada di sini. Kau telah menginvasi wilayah kedaulatanku, kata Luo Feng. Suaranya datar namun penuh wibawa, mengandung tekanan kehendak, willpower, yang bisa meremukkan jiwa sektor Lord. Itu adalah serangan pembuka halus dari Lie Yuan Teknik. Wang Lin bahkan tidak mengedip. Tekanan kehendak sebesar itu menghantam dirinya dan lenyap ditelan oleh kekosongan di matanya. Wilayah, 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 wilayah. Wang Lin mengulangi, suaranya serak dan datar, seperti batu yang saling bergesekan. Tidak ada wilayah. Hanya ada kehendak. Dan kehendakmu terlalu kaku. Swoosh! Luo Feng tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kenangan masa lalunya perjuangan di bumi, kematian saudara, tangisan keluarganya tiba-tiba muncul ke permukaan pikirannya dengan intensitas yang menyakitkan. Bukan sebagai kenangan indah, tetapi sebagai beban, sebagai rantai karma yang berat, perasaan bersalah dan penyesalan yang seharusnya sudah lama dia taklukkan kembali membara. Itu adalah serangan balasan Wang Lin yang langsung menyasar jiwa, karma domain. Emosi? Luo Feng mengerutkan kening.
Sebagai God King, jiwa dan kehendaknya telah ditempa menjadi baja murni. Dia menghela napas, dan semua gejolak emosi itu dipadamkan oleh tekad bajanya. Kau mencoba mengalihkan perhatianku dengan ilusi masa lalu? Itu kekanak-kanakan. Ini bukan ilusi. Bantah Wang Lin melangkah maju. Setiap langkahnya, warna emas di lantai ruangan itu memudar, berubah menjadi hitam putih. Ini adalah hutang yang belum lunas. Setiap makhluk hidup memilikinya. Kau mungkin bisa menekannya, tetapi tidak bisa menghapusnya. Aku adalah penagih hutang itu. Luo Feng tersenyum tipis. Percakapan filosofis sudah cukup. Waktunya untuk uji coba nyata, tanpa gerakan yang terlihat, ratusan ribu pedang cahaya manifestasi dari hukum ruang yang dipadatkan muncul di sekeliling Wang Lin dari setiap sudut dimensi. Setiap pedang mampu menusuk inti sebuah galaksi. Ini adalah teknik Raindrop Universe Lockdown versi God King yang mengunci semua ruang gerak dan menghujani target dengan kepungan mutlak. Wang Lin melihat sekeliling, dia tidak menghindar, dia hanya mengangkat tangannya dan berkata pelan, hukum kematian. Sesuatu yang menakjubkan terjadi. Pedang-pedang cahaya yang baru saja tercipta itu tiba-tiba layu, kilauannya memudar, strukturnya keropos, dan sebelum mereka mencapai tubuh Wang Lin, mereka telah berubah menjadi debu energi yang tak berdaya dan menghilang. Wang Lin tidak menghancurkan mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Dia hanya menerapkan konsep kematian kepada mereka. Dalam hukumnya, segala sesuatu yang memiliki awal juga memiliki akhir. Dia mempercepat akhir dari serangan itu hingga triliunan kali. Luo Feng matanya berbinar. Menarik. Kau memanipulasi keadaan akhir dari sebuah entitas. Bukan penghancuran fisika, melainkan pemaksaan termodinamika kuantum secara instan. Pikirannya yang analitis langsung bekerja, mencoba memecah kemampuan Wang Lin menjadi parameter yang bisa dipahami. Kau terlalu banyak bicara, geram Wang Lin. Dia menudingkan jarinya ke arah Luo Feng. Hukum kehidupan, tumbuh. Tiba-tiba, dari luka realitas tempat pedang-pedang itu lenyap, tumbuh sesuatu. Awan hitam yang bergemuruh, penuh dengan petir berwarna ungu, Divine Retribution Lightning, yang adalah esensi asli Wang Lin. Petir ini bukan sekadar listrik, ia membawa hukum-hukuman dan pemurnian. Petir itu menyambar Luo Feng. Boom! Getarannya menggoncangkan seluruh ruang netral. Luo Feng berdiri tegak, tubuhnya terbungkus cahaya emas. Petir itu menyentuhnya, tetapi tidak bisa menembus. Lapisan pelindungnya adalah Star Tower versi God King, sebuah benteng tak tergoyahkan yang telah menyatu dengan kulitnya. Kekuatanmu aneh, tetapi tidak cukup untuk menembus pertahananku, kata Luo Feng. Giliranku. Mari kita uji kekuatan konsepmu dengan sesuatu yang lebih konkret. Tubuh Luo Feng tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, proyeksi manusiawinya menghilang, dan tubuh ilahi raksasanya yang setinggi 1056 tahun, cahaya memenuhi separuh ruang netral. Sebuah tinju yang ukurannya lebih besar dari tata surya, menghantam lurus ke arah Wang Lin. Ini bukan sekadar pukulan fisik. Tinju ini dibebani dengan amplification teknik, Yansen, yang telah ditingkatkan ribuan kali lipat, dan di sekelilingnya, hukum ruang remuk menciptakan wilayah kekacauan yang akan menghancurkan apapun menjadi quark dasar. Ini adalah kekuatan mentah tingkat kosmik, lawan langsung dari serangan konseptual Wang Lin. Wang Lin, yang masih seukuran manusia, mendongak melihat tinju raksasa yang menutupi langitnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi sedikit kaku muncul di wajahnya. Dia tidak bisa mematikan sebuah serangan yang begitu masif dan penuh dengan energi kacau hanya dengan konsep. Dia harus menghadapinya. Ancient God. Bintang 8. Buka! Teriak Wang Lin. Tubuhnya meledak menjadi cahaya ungu, dia pun membesar, bukan menjadi raksasa energi, tetapi menjadi sosok Ancient God sejati, berukuran hampir sama dengan Luo Feng, otot-ototnya bagai gunung, kulitnya dipenuhi pola garis bintang yang bersinar. Di dahinya, 8 bintang berputar liar. Ini adalah wujud pertarungan fisik terkuatnya, menyatukan kultivasi Ancient God dengan esensinya. Dugare, tinju Luo Feng bertemu dengan tinju Wang Lin. Dua kepalan seukuran galaksi bertabrakan. Tidak ada suara dalam ruang hampa. Tapi getarannya adalah gelombang kehancuran murni. Cahaya, warna, dan bentuk di sekitar mereka hancur berantakan. Ruang netral itu sendiri mulai retak seperti kaca. Energi yang terlepas begitu dahsyatnya hingga menciptakan singularitas mini yang langsung meledak.
Kedua raksasa itu terlempar mundur, masing-masing membuat jurang di kain realitas. Luo Feng merasa tangannya mati rasa. Pukulannya seperti menghantam gunung dari neutron star yang dilapisi hukum aneh yang terus menggerogoti energinya. Wang Lin lebih terkejut lagi. Lengan Ancient God-nya retak, mengeluarkan cahaya ungu yang adalah darahnya. Kekuatan fisik mentah Luo Feng yang diperkuat oleh teknik amplifikasi hampir tak tertahankan. Mengesankan, gumam Luo Feng, tangannya sudah pulih dalam sepersekian detik berkat regenerasi God King. Tubuh fisikmu setara dengan Divine Body tingkat tinggi. Tapi bisakah kau bertahan dari ini? Dari punggung Luo Feng, sepasang sayap emas raksasa Chaotic Golden Wings mekar. Dia menghilang. Kecepatannya melampaui logika. Bahkan, dalam wujud raksasa, dia bergerak dengan kecepatan yang membuat waktu di sekitar Wang Lin terasa melambat. Dia muncul di belakang Wang Lin, Blood Shadow Blade-nya yang bisa memotong nasib sebuah peradaban sudah diayunkan, membawa peleburan sempurna dari hukum ruang dan emas, pemotongan Beast God terakhir. Wang Lin bahkan tidak bisa menoleh. Naluri pertempuran selama ribuan tahunnya berteriak bahaya. Dia tidak mencoba menghindar. Dia justru menciutkan tubuhnya kembali ke ukuran normal dalam sekejap, membuat pedang raksasa itu meleset. Dan sebelum Luo Feng bisa menyesuaikan serangannya, Wang Lin sudah membalas. Ji-Realm, bekukan. Sebuah dingin yang bukan suhu, tapi kekosongan mutlak dari makna dan keinginan, menyebar dari Wang Lin. Itu adalah perluasan dari Divine Sense teruniknya, Ji-Realm. Dingin ini membekukan bukan tubuh, tetapi pikiran, tekad, dan bahkan niat dari sebuah serangan. Luo Feng tiba-tiba merasa gerakannya menjadi berat. Pikirannya, yang biasanya secepat superkomputer, tiba-tiba kosong dan lambat. Chaotic Golden Wings-nya kehilangan kilaunya. Serangannya mandek di tengah jalan. Ini seperti seluruh algoritma pertarungannya dimatikan. Wang Lin memanfaatkan momen ini. Dia merentangkan kedua tangannya, esensi benar palsu. Dunia ini adalah ilusi. Esensi benar palsu, seketika pemandangan berubah. Ruang netral yang retak, tubuh Luo Feng yang raksasa, sayap emasnya semuanya bergetar seperti gambar di atas air. Wang Lin menggunakan esensi benar palsu untuk menggoyahkan fondasi realitas yang dirasakan Luo Feng, membuatnya mempertanyakan apakah pertarungan ini benar-benar terjadi atau hanya mimpi dalam kesadarannya yang luas. Luo Feng terjepit antara bekuan Ji-Realm dan ilusi benar palsu. Bagi kultivator biasa, ini adalah akhir. Jiwa mereka akan terkunci selamanya dalam kekosongan dan keraguan. Tapi Luo Feng bukan kultivator biasa. Dia adalah Ultimate God King yang naik dengan tekad untuk melindungi. Tekadnya adalah batang baja yang tak bisa dibengkokkan oleh keraguan apapun. Di dalam ilusi, dia melihat bayangan keluarganya, teman-temannya, umat manusia, semua yang dia lindungi. Ilusi? Gema suara Luo Feng bukan dari tubuh raksasanya, tetapi dari setiap sudut realitas yang goyah itu, suaranya penuh dengan keyakinan tak tergoyahkan. Apakah mereka yang kucintai juga ilusi? Apakah tekadku untuk maju juga ilusi? Tidak. Kehendakku adalah nyata. Sebuah gelombang kehendak berwarna biru muda, Li Yuan teknik pada tingkat tertinggi, meledak dari pusat kesadarannya. Gelombang ini adalah perwujudan dari akunya yang tak terbantahkan. Ia seperti pelarut universal, menghancurkan bekuan Ji-Realm, dan merobek tirai ilusi benar palsu, segalanya menjadi jernih. Luo Feng, masih dalam wujud raksasa, berdiri tegak, matanya memancarkan cahaya biru yang terang. Kau kuat, Wang Lin. Kau menyerang jiwa dan persepsi, tapi itu adalah senjata yang tumpul melawan kehendak yang telah menemukan tujuannya. Wang Lin, untuk pertama kalinya, menunjukkan ekspresi yang berubah, sedikit terkesan, dan sedikit iri. Kehendak Luo Feng itu sederhana, polos, tetapi begitu padat dan tak tergoyahkan seperti bintang neutron. Berbeda dengan kehendaknya sendiri yang kompleks, penuh dendam, dan memberontak. Kehendak, gumam Wang Lin. Baik, kalau begitu, mari kita selesaikan ini bukan dengan tipu muslihat, tetapi dengan kedaulatan tertinggi kita. Luo Feng menganggur. Setuju. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Daomu yang memberontak, atau alam semesta buatanku yang teratur. Kedua pihak mundur beberapa langkah raksasa. Luo Feng menarik napas. Di belakangnya,
Sebuah pintu gerbang dari cahaya primordial terbuka. Dari dalamnya, seluruh miniatur universe, pribadinya yang berukuran 10 triliun tahun cahaya, diproyeksikan ke dalam ruang netral. Ini bukan fisik alam semestanya yang pindah, tetapi konsep, hukum, dan kedaulatannya yang dimanifestasikan. Di dalam proyeksi ini, galaksi-galaksi mini berputar, matahari lahir dan mati, hukum ruang dan waktu berjalan dengan sempurna. Ini adalah sebuah alam semesta hidup yang dikendalikan oleh kehendak Luo Feng. Dia mengarahkan seluruh kekuatan alam semesta mini ini untuk menekan Wang Lin, sebuah penghancuran tingkat kosmik yang terfokus. Wang Lin menghadapinya dengan tenang. Dia menutup matanya. Di sekelilingnya, 9 bola cahaya dengan warna berbeda muncul, merah petir, hitam putih kehidupan kematian, abu-abu karma, tal itulah 9 esensi daunnya. Mereka mulai berputar, semakin cepat, akhirnya melebur menjadi satu lingkaran cahaya abu-abu primordial di belakangnya. Heaven Trampling. Bukan sebuah tingkat. Ini adalah sebuah pernyataan, kata Wang Lin, membuka matanya. Kini, matanya memancarkan cahaya abu-abu yang sama. Pernyataan bahwa aku menginjak hukum yang ada dan menciptakan hukumku sendiri. Inilah ranah dao pribadiku. Lingkaran abu-abu di belakangnya melebar, tidak sebagai proyeksi alam semesta, tetapi sebagai penggantian realitas. Di dalam ranah ini, hukum Luo Feng, ruang, waktu, materi, mulai memudar. Yang ada hanyalah siklus tanpa henti dari penciptaan life dan kepunahan, dihubungkan oleh benang-benang karma. Tadi, di ranah ini, serangan Luo Feng dari alam semesta mininya mulai terurai, energinya dialirkan ke dalam siklus hidup mati dan dinetralisir. Ini adalah jalan buntu tingkat tertinggi. Luo Feng dengan alam semesta mininya yang konkret dan teratur, melawan Wang Lin dengan ranah daonya yang abstrak dan siklis. Pertarungan berlanjut, Luo Feng mencoba serangan lain, memanggil Wookiee God untuk serangan jiwa masif, menggunakan Duan Mi untuk memotong hubungan kausal antara Wang Lin dan ranahnya, bahkan mencoba menciptakan singularitas kaos di dalam ranah Wang Lin. Setiap serangan dihadapi oleh Wang Lin dengan variasi dari esensinya, dia memutar karma serangan itu kembali ke Luo Feng. Menggunakan esensi pembatasan untuk mengurung singularitas, dan menggunakan esensi kematian untuk mempercepat kematian dari sebuah teknik. Sebaliknya, setiap kali Wang Lin mencoba menginfeksi miniature universe Luo Feng dengan hukum kematian, atau menjerat Luo Feng dengan jaring karma, Luo Feng akan menggunakan kehendaknya yang tak tergoyahkan dan pemahaman mendalam tentang struktur alam semesta untuk mengkarantina dan memformat ulang wilayah yang terinfeksi. Mereka sama-sama tak terkalahkan. Kekuatan mereka berasal dari sumber yang terlalu berbeda, seperti mencoba mengukur beratnya sebuah lagu, atau membandingkan warna dengan rasa. Keduanya telah mencapai puncak jalan mereka masing-masing, setelah pertukaran yang tak terhitung jumlahnya yang dalam waktu normal mungkin telah merobek ribuan alam semesta, keduanya akhirnya berhenti. Keringat atau yang mirip keringat, yaitu tetesan energi murni mengalir dari dahi Luo Feng, pernapasan Wang Lin. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sedikit terengah, mereka saling memandang. Kemarahan dan niat untuk menghancurkan sudah menghilang. Yang tersisa adalah rasa hormat yang dalam dari satu puncak gunung kepada puncak gunung lainnya. Kau tidak bisa menghancurkanku, kata Luo Feng akhirnya, suaranya tenang. Alam semestaku terlalu stabil, kehendakku terlalu kuat. Hukummu, sehebat apapun, butuh waktu tak terhingga untuk menguraikan fondasinya. Kau juga tidak bisa menghancurkanku, balas Wang Lin dengan nada datar yang sama. Ranahku adalah siklus itu sendiri. Seranganmu, sekuat apapun, hanya akan menjadi bahan baru dalam siklus hidup mati. Kau tidak bisa memusnahkan sebuah konsep. Diam sejenak, ruang netral di sekitar mereka perlahan mulai bergetar. Tabrakan dua kedaulatan ini sudah mencapai batasnya dan akan segera runtuh. Jadi, ini seri? Tanya Luo Feng. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Sepertinya begitu, jawab Wang Lin. Pertempuran kita tidak ada gunanya. Jalan kita berbeda. Luo Feng menganggur. Dia menarik kembali proyeksi miniature universe-nya. Wang Lin juga menarik kembali ranah daonya. Keduanya kembali ke wujud manusiawi mereka, berdiri di atas kekosongan yang mulai berantakan. Kau mencari kebebasan dari takdir, kata Luo Feng, kini dengan nada penasaran yang tulus. Aku mencari keteraturan untuk melindungi.
Mungkin kedua hal itu tidak harus bertentangan. Wang Lin memandangnya. Mungkin keteraturanmu butuh ruang untuk kehendak bebas agar tidak menjadi penjara. Pemberontakanku butuh fondasi realitas agar tidak menjadi kekacauan mutlak. Mereka saling memahami. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai dua sisi dari mata uang yang sama, keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Pertemuan kita menarik, kata Wang Lin, tubuhnya mulai transparan. Kembali ke lapisan eksistensinya sendiri. Semoga kita tidak perlu bertarung lagi, kata Luo Feng, juga bersiap untuk pergi. Sebelum menghilang sepenuhnya, Wang Lin berbalik. Luo Feng, ya, jagalah baik-baik yang kau lindungi itu. Itu adalah anugerah. Dan dia pun lenyap. Luo Feng tersenyum kecil. Dia melihat ke aham kosong di mana Wang Lin berdiri, lalu ke arah alam semesta asalnya yang luas. Aku akan melakukannya. Dan kau, capailah kebebasan yang kau idamkan. Keduanya pergi. Ruang netral runtuh menjadi titik energi kecil dan menghilang. Tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah. Hanya dua legenda dari kosmos yang berbeda, yang karena sebuah kebetulan alam semesta, saling menguji batas mereka dan menemukan bahwa di puncak yang sejati, yang tersisa hanyalah pengertian yang sunyi, tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah, hanya dua legenda dari kosmos yang berbeda, yang karena sebuah kebetulan alam semesta, saling menguji batas mereka, dan menemukan bahwa di puncak yang sejati, yang tersisa hanyalah pengertian yang sunyi. Pertempuran mereka mungkin takkan pernah tercatat dalam sejarah manapun. Tapi getarannya, yang nyaris meruntuhkan batas-batasi realitas, akan bergema sebagai desahan kecil dalam struktur kosmos selamanya. Sebuah pengingat bahwa ada lebih dari satu cara untuk mencapai puncak, dan bahwa konflik tertinggi kadang berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan dengan sebuah anggukan yang penuh hormat di antara para raja yang sepi.